sudah di penghujung pembelajaran di kelas menjadi pengusaha dropshipper. Tentu dong, masih dengan aku, Rizka Rahmatiana, yang akan menemani RS kawan semua. Aku mau tanya, RS kawan masih ingat gak sih apa saja materi yang sudah dipelajari? Pasti udah pada lupa ya. Supaya RS kawan ingat kembali, yuk kita membuat rangkuman bersama dari apa yang telah kita pelajari selama kelas ini berlangsung. Perhatikan terus ya RS kawan. Memasuki era digitalisasi dan maraknya perkembangan teknologi saat ini, penting sekali untuk kita memahami betapa luasnya peluang bisnis yang terbuka lebar dengan hanya mengandalkan jaringan internet. Salah satu usaha yang tidak memerlukan modal besar dan menguntungkan adalah usaha dropshipper. Usaha dropship adalah sebuah model bisnis di mana seseorang menjual produk yang dibuat oleh pihak lain. Jadi RS kawan tidak perlu menyimpan stok karena produsenlah yang akan mengirimkan produknya ke konsumen. Dropship berbeda dengan reseller karena reseller menyetok barang dagangannya, sementara dropship tidak. Dalam membangun usaha dropship, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah melakukan riset produk untuk mengetahui produk mana yang dapat kalian jadikan usaha. Riset produk terbagi menjadi dua, riset offline dan riset online. Cara melakukan riset offline: 1. Bertanya pada orang sekitar sebanyak 10-20 mengenai produk yang sangat ingin mereka beli. 2. Mendatangi ekspedisi sekitar rumah untuk melihat toko atau produk mana yang banyak dikirimkan setiap harinya. 3. Datangi pasar secara langsung. Lalu cara melakukan riset online: 1. Melihat tren melalui Google. 2. Melihat platform marketplace pada opsi bestseller. 3. Melihat tren di media sosial. Selain riset tersebut, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk yang akan dijual, yaitu 1. Apakah produk banyak dijual di marketplace dan juga sosial media? 2. Masa tren produk masih bagus pencarinya? 3. Apakah harga jual produk terlampau tinggi? 4. Perkiraan profit atau keuntungan yang ingin didapatkan? 5. Apakah produk termasuk sulit dicari di toko online atau mall? 6. Apakah produk unik, aneh, dan memiliki permintaan? 7. Apakah produk memberikan solusi dari kebutuhan masyarakat? Selain itu, ada pula pertimbangan resiko dalam menentukan produk usaha dropship. 1. Kadaluarsa produk. 2. Prosedur pengembalian. Dan yang ketiga, prosedur penanganan keluhan. Nah, selanjutnya dalam menentukan supplier, ada tahapan yang bisa dilakukan. 1. Periksa track record supplier. 2. Periksa ulasan. 3. Periksa kualitas produk. 4. Pastikan supplier fast respon. Jika kalian sudah menentukan produk, saatnya melakukan riset kompetitor dengan cara: 1. Memeriksa harga pasaran. 2. Periksa persaingan di pasar. 3. Lakukan ATM atau amati, tiru, modifikasi. Selain ketiga hal tersebut, kalian juga perlu menganalisa strategi pemasaran dan kampanye kompetitor sebagai benchmark dan untuk bisa mengembangkan strategi yang lebih baik lagi. Dalam membangun usaha dropship, kita juga belajar mengenai cara merancang usaha. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yakni faktor sikap dan keterampilan, serta faktor biaya. 1. Dalam faktor sikap dan keterampilan, ada kepemimpinan, berpikir kritis dan analitis, menyelesaikan masalah atau problem solver, tekun dan pantang menyerah. 2. Dalam faktor biaya, diperlukan modal yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang diinginkan. RS kawan juga perlu memperkirakan besaran modal, biaya keuntungan, pajak, dan merencanakan usaha dropship ke depannya. Kemudian, untuk peralatan yang dibutuhkan dalam membangun usaha dropship hanya dua, yakni
yakni laptop dan HP. Keduanya digunakan untuk fungsi pemasaran, layanan dengan konsumen, desain, dan lainnya. Dari segi keterampilan, RS-Kawan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bisa merancang strategi pemasaran, dan dapat melakukan desain serta memiliki kemampuan mengelola sosial media dengan baik. Nah, di chapter 3 kita udah bahas banyak banget mengenai pemasaran produk. Ya memang pada dropshipper ini pemasaran produk menjadi sesuatu yang sangat amat krusial. Mulai dari pentingnya mengetahui background dan reputasi marketplace, RS-Kawan bisa memilih situs marketplace yang tepat, yaitu dengan mengetahui latar belakang dan reputasi dari marketplace tersebut. Informasi mengenai latar belakang dan reputasinya dapat RS-Kawan ketahui dari kapan marketplace tersebut berdiri, pengalaman dari para pengguna yang telah lebih dulu dan bagaimana sistem kerjanya, kemudian melihat apakah marketplace tersebut memiliki pelayanan yang lengkap atau tidak. Lalu penting nih, apakah marketplace ini menyediakan fasilitas gratis atau berbayar. Keempat, pilihlah marketplace yang ramai pengunjung, memudahkan seller maupun buyer dan sistem keamanannya terjaga. Kita juga telah membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam promosi, seperti budget, segmen pasar, media promosi yang tepat, dan konten iklan. Lalu, RS-Kawan ingat nggak pentingnya membangun branding? Alasan yang paling penting dari branding adalah membuat konsumen sadar akan produk yang ditawarkan. Nah, komponen yang harus diperhatikan dalam membuat logo ini adalah sederhana, relevan, mudah diingat, dan menggambarkan jenis produk yang RS-Kawan jual. Nah, keempat, aku udah ngajarin nih cara membuka akun toko dropship RS-Kawan sebagai salah satu langkah pertama dalam melakukan usaha dropshipper pada marketplace. Aku juga kasih tahu kalau desain juga turut memegang peranan penting dalam sebuah bisnis online. Karena desain merupakan tampilan pertama kali yang dilihat konsumen untuk menyampaikan produknya. Bahkan desain dapat turut menciptakan peningkatan dalam penjualan dan menuntut pelanggan untuk membeli produk toko kamu. Nah, RS-Kawan harus tahu bahwa ada 3 media yang bisa digunakan untuk teknik promosi, yaitu Messenger, Marketplace, dan media sosial. Dari semua aplikasi Messenger, aku memfokuskan WhatsApp sebagai aplikasi yang bisa RS-Kawan gunakan, mulai dari fitur-fitur yang bisa digunakan seperti WeMessage, Greeting Message, Quick Replies, dan WhatsApp Business, sampai fitur pesan broadcast. Nah, tadi kan mengenai Messenger. Di chapter ini aku juga ngasih tahu teknik promosi di marketplace nih. Pertama, RS-Kawan bisa menggunakan promosi bundling package, lalu strategi voucher diskon dengan maksimum pembelian, serta strategi permainan harga yang biasanya RS-Kawan jumpai di beberapa pusat perbelanjaan. Nah, kita juga telah melakukan praktek untuk membuat akun toko di marketplace dan cara mengupload produk di marketplace. Seperti yang kita ketahui, marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat perjualan dan fasilitas pembayaran. Selanjutnya adalah teknik promosi yang ketiga. Yap, teknik promosi melalui media sosial. Salah satu platform media sosial yang bisa digunakan dalam promosi adalah Instagram. Fitur Instagram seperti IG Story dan Direct Message atau DM sangat berguna untuk berinteraksi langsung dengan pelangganmu. Atau fitur IGTV dan live streaming yang bisa kamu gunakan untuk menampilkan iklan produk kamu. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur-fitur Instagram dan Facebook Ads ini untuk meningkatkan brand awareness dari bisnismu. Masih di strategi promosi media sosial, aku juga udah kasih tahu tips untuk meningkatkan penjualan di media sosial, yakni strategi limited edition, menggunakan influencer, serta menyajikan konten yang seru dan kreatif. Namun,
Untuk mengoptimalkan fitur media sosialnya, RS Kawan juga sudah tahu nih agar menggunakan fitur giveaway dan penawaran menarik, fitur tutorial, bangun kedekatan dengan Q&A dengan catatan gunakan media sosial sebanyak mungkin. Namun, pastikan kamu aktif di beberapa media sosial yang sedang diminati banyak masyarakat, seperti Instagram dan TikTok. Nah, aku juga kasih tahu kan tips membangun citra di media sosial, seperti menentukan skema warna konten Instagram sesuai dengan logo, manfaatkan fitur hashtag, atur frekuensi postingan, perhatikan cara pengambilan foto atau video, gunakan caption yang menarik dan letakkan informasi paling penting di caption paling awal. Sedangkan tips membuat caption dan copywriting, RS Kawan bisa menulis caption sesuai isi gambar atau video yang mendukung isi konten. Lalu menggunakan hashtag atau tagar yang tepat dalam jumlah proporsional dan jangan lupa menggunakan hashtag brand produk kita. Kedua, aku ingin mengingatkan kembali untuk membuat hashtag yang tepat, yaitu harus relevan dengan isi konten, foto dan video ya. Kalau RS Kawan masih ingat, aku juga kasih tahu nih mengenai copywriting, yaitu keterampilan juga merupakan bidang pekerjaan untuk menulis promosi penjualan dan materi pemasaran lainnya. Part terakhir yang kita bahas di chapter ini adalah optimasi produk. Setelah kita selesai untuk mengulas platform yang cocok untuk memulai bisnis dropship, saatnya kita mulai untuk mengoptimalkan produk dropship kamu. Oke, kita mulai dengan keyword atau kata kunci dan penulisan deskripsi produk kita. Aku punya tips untuk RS Kawan nih. Lakukan optimasi produk yang kamu jual sangat penting untuk kamu lakukan. Semakin banyak produk yang kamu jual, semakin besar kemungkinan produk kamu ditemukan oleh para pembeli. Di chapter 4, aku bahas panjang lebar nih mengenai hubungan dengan konsumen. Setelah kita mempelajari bagaimana cara melakukan optimasi produk dan melakukan promosi produk, serta memilih platform yang sesuai untuk kamu berjualan, hal yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah fast respon. Hal yang kedua adalah menjawab pertanyaan dengan baik dan jelas. Hal yang ketiga, jika terlalu banyak chat masuk, balas dari yang paling bawah. Yang keempat, hindari keluar dari topik jual beli. Abaikan chat yang hanya main-main ya. Terakhir, penting bagi RS Kawan melakukan pelayanan yang baik. Ketika pelanggan kamu melakukan komplain, berikan respon yang baik sehingga pelanggan kamu percaya dengan kamu. Aku juga beritahu nih beberapa jenis strategi komunikasi yang perlu RS Kawan ketahui kamu memasarkan produk kalian, seperti missed opportunities, stock availability, time limit, limit free shipping, dan menggunakan konten testimoni. Di chapter terakhir, kita belajar untuk menghitung keuntungan, melihat proyeksi keuntungan, dan mengelola keuangan. Cara melihat keuntungan dari produk atau jasa kalian adalah dengan mengukur kinerja manajemen dan mengukur kinerja ekonomis. Kinerja ekonomis sendiri diukur dengan 4 cara, yakni 1. Menghitung return of asset atau pengembalian atas aset. Kedua, menghitung margin laba operasional. Ketiga, menghitung margin laba kotor. Terakhir adalah menghitung margin laba bersih. Kemudian, untuk meningkatkan keuntungan merek, ada 6 cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Menaikkan harga barang. 2. Menghentikan pengeluaran yang tidak efisien. 3. Menambah value atau nilai dari produk kalian. 4. Menambah customer retention atau kepuasan pembeli agar mereka terus kembali. 5. Membuat alur pemesanan menjadi lebih ringkas. Terakhir, melakukan evaluasi anggaran. Dengan membuka usaha dropship, jika menggunakan presentasi keuntungan sebanyak 30% dari produk seharga Rp50.000, maka RS Kawan dapat menjual produk seharga Rp65.000 dan kamu mendapatkan keuntungan Rp15.000, sehingga jika menjual 2 produk per hari selama 1 bulan, RS Kawan akan memperoleh keuntungan sebesar
Rp900.000. Menarik sekali ya. Manajemen keuangan dalam usaha juga sangat penting untuk melihat jalur bisnis yang sudah kita lakukan agar tetap berjalan sesuai rencana. Dengan melakukan manajemen keuangan, kita bisa mengetahui titik bisnis kita berada di mana dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Untuk itu, RS Kawan perlu melakukan pembukuan sederhana yang terdiri atas 2 teknik pembukuan besar. 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan arus kas. Dalam menyusun pembukuan keuangan sederhana, kamu harus mempersiapkan beberapa buku catatan transaksi keuangan, buku catatan pengeluaran, dan buku catatan pemasukan. Kemudian, jika RS Kawan ingin memperbesar usaha, terdapat 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Gunakan Customer Related Management, 2. Temukan kesempatan baru, dan 3. Buat kerjasama strategis. Nah, itu dia rangkuman dari semua hal yang telah kita pelajari di kelas menjadi pengusaha dropshipper. Sekarang pasti RS Kawan udah paham dong, mulai dari apa itu dropshipper hingga cara pengembangan bisnis. Selamat berbisnis ya RS Kawan, semoga sukses. Halo RS Kawan, jangan lupa ya untuk ikuti kelas menjadi pengusaha dropshipper bersama Rumah Siap Kerja.